Makanya kata Nabi, orang munafik nggak boleh kita sebut, kita tunjuk, hanya kita terangkan sifat-sifatnya. Dan Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah tadi panjang tuh menjelaskan tentang sifat-sifat kemunafikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Al-Quran alaina hudan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil Quran syafi'il anam wa ala alihi wa ahli baitit tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wa jami'it tabi'ina wa man tabi'ahu sunnatahu wa jama'atahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Al-Barakah beda dikit. Saya itu terima kasih Ustadz Iswan Riau. Saya sebetulnya udah nggak mau ngomong nih, karena dari beliau Imam Isya itu saya udah masuknya dimensinya udah spiritualnya Masya Allah, nggak bisa ngomong. Sampai terus terang jujur, saya tadi blank jumlah rakaatnya nggak tahu berapa, bener gitu. Apalagi tadi hampir 1 lembar dibacain surat Al-Baqarah awal-awal itu, diri saya kayak tercabik-cabik, tersayat-sayat. Maaf ya, kemukminan saya seperti di persimpangan. Kemukminan saya, keimanan saya seperti di persimpangan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu luar biasa itu. Dan dari sebahagian manusia ini kita masuk apa enggak ini di dalamnya nih? Mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin. Allah enggak anggap keimanannya. Itu soalnya. Kemukminan itu bukan di sini. Apa nih? Imamah. Kemukminan bukan di pakaian. Kemukminan bukan pada atribut simbol keagamaan. Kemukminan itu ada pada karakter, amaliyah, perbuatan, akhlakul karimah. Makanya saya terima kasih Ustaz
Masya Allah, luar biasa. Besok jadi imam lagi di sini. Oh, Ustaz ubah ya urusannya. Banyak sifat-sifat kemunafikan yang ada pada diri kita, orang-orang yang mengaku beriman. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Orang-orang yang selalu kerjaannya tukang nipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal kata Allah, tidaklah sekali-kali mereka bisa menipu Allah dan orang-orang yang beriman, melainkan si munafik itulah yang menipu dirinya sendiri, akan tetapi ia tidak merasakan. Itu lebih luar biasanya ayat Al-Baqarah. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil. Orang munafik bisa dikata kafir enggak? Makanya kata Nabi, orang munafik nggak boleh kita sebut, kita tunjuk. Hanya kita terangkan sifat-sifatnya. Dan Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah tadi panjang tuh, menjelaskan tentang sifat-sifat kemunafikan. Di zaman Nabi orang munafik jumlahnya 300. Apalagi sekarang kita nggak bisa tunjuk. Kita yang di sini mudah-mudahan insya Allah bukan orang munafik, bukan. Tapi maaf, ketempelan, kata saya punya guru Abah Segaf bin Mahdi Syekh Abu Bakar bin Salim, kita ini seringkali ketempelan sifat-sifat munafik. Dan sifat-sifat kemunafikan inilah, maaf, yang menjadikan kita terasa jauh dan semakin jauh dan terus menjauh. Kita nggak sadar kepada Allah, padahal Allah itu selalu dekat dengan kita, hamba-hamba. Saudara-saudara, saya nggak panjang lebar nih. Ini udah nikmat nih, insya Allah. Saya mau bawa pulang. Kalau ngaji ini udah bunga-bunga udah. Saya kasih tahu, Allah yang menyatakan. Tadi Ustadz Abdullah, Suwandi Abdullah baca lagi ke Al-Baqarah 186. Allah dekat sama kita. Allah dekat sama kita. Sadar, Allah dekat sama kita. Lebih dekat dari nyawa kita. Lebih dekat dari urat nadi kita. Karena hidup kita, jantung kita, hidup kita, urat nadi ini, ya Allah, semua yang menggerakkan dan Dia yang akan memberhentikan. Oleh karena itu, tidak ada keraguan, tidak ada keraguan dekatnya Allah kepada kita. Fa inni qarib
fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib itu jadi khobar inna, mubtada'nya mana? Mudhof ilaih setelah huruf taukidnya. Fa ini panjang tuh. Wa huwa mudhofun, ni itu maknanya, arti hakikatnya aku, sesungguhnya aku qaribun, dekat, pakai domatain karena khobar ma'rifat tuh. Sesungguhnya aku, ini Allah yang mengatakan dengan huruf taukid, fa inni ya Rasul, kasih tahu kepada manusia hamba-hambaku, sungguh aku ini dekat. Allah dekat, lebih dekat dari prasangka kita kepadanya. Engkau mendekati Allah dengan berjalan, Dia mendekati kita dengan berlari. Engkau berlari, Allah lebih dekat dengan. Persoalannya apa? Persoalannya di kita. Persoalannya dalam diri kita, maaf, kita lebih cenderung hanya besar pada dimensi fisik, lahiriah, zohiriah, jasadiah, badaniah. Kita lemah dalam dimensi spiritual. Oleh karena itu, emosionalnya, intelektualnya pun menjadi lemah. Karena kalau ujung jasmania, badania, zohiria, fisik, ujungnya cuma bangkai mayat, habis sudah. Tapi kalau ruhaninya, spiritual, intelektual, emosional, itu sampai satu titik yang puncaknya adalah apa? Nafsu mutmainnah, yang akan dikembalikan kepada sisi Allah. Tempatnya adalah radiyah dan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wadkhuli jannati. Coba kita cari sebab-sebabnya. Kenapa kita nggak nikmat dalam sholat, Bu? Kenapa kita nggak bisa nikmatin baca Quran kita? Kenapa kita nggak nikmatin apa yang disebut nikmat iman, nikmat Islam? Kita makan buah jeruk, rasanya apa? Rasanya jeruk. Gimana sih? Makan buah apel, rasanya apa? Bener baru jawaban itu. Makan buah pisang, rasanya apa? Itu namanya ibu bisa menikmati. Ibu tahu rasa nikmatnya makan pisang jeruk apa. Kita sering bilang, orang pidato, orang ceramah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang terbesar teragung, nikmat Islam, nikmat iman. Apa rasanya juga? Apa rasanya? Coba ngomong apa rasanya? Punya rasa enggak? Gue jawab duluan, hampa, sepi, kosong. Kita cuman ritual, seremonial, cuma sekedar syariat. Bagus, masih ada faedahnya. Apa? Kamu tetap taat kepada Allah, tapi kamu belum sampai kepada thoriqah, hakikat dan ma'rifat. Ana mau tanya, apa yang paling tinggi soal keilmuan?
gelar di depan nama atau di belakang nama. Profesor, doktor, nama di belakang LC, MA, MM, ember, atau kitabnya yang berlemari-lemari, lulusan sana, lulusan ini, lulusan itu. Alhamdulillah, bagus, cakep. Tapi ingat, dalam ta'limul muta'alim, apa buahnya ilmu? Apa hasilnya berilmu? Apa puncaknya? Apa coba? Dekat sama Allah, dekat sama Allah. Orang yang hafiz Quran, puncaknya itu dekat sama Allah. Orang yang tahu ilmu tauhid, orang yang ngerti dalilnya, yang kita banyak bertengkaran dalam agama soal dalil, soal keterangan, soal syarahnya, soal takrirnya, yang ini begini, yang ini begitu, yang ini begini, ribut pada bertengkaran, lupa kita pada bersaudara, akhirnya nyala-nyalain satu sama lainnya, lupa hasil dari ilmunya adalah kedekatanmu kepada Allah. Makanya orang berilmu yang punya rasa dekat sama Allah, lihat karakternya bagaimana. Kayak padi, kayak apa? Merunduk. Makalah ke-21 kitab Nasaihul Ibad, matanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bisyarah Syekh Nawawi Al-Bantani dari Imam Ali karramallahu wajhah. Kamu kalau di hadapan Allah, ketika Allah memandang kamu, buatlah dirimu sebaik-baiknya hamba. Buatlah dirimu dalam pandangan Allah. Jangan kita tanya di mana Allah, bagaimana Allah. Tidak, itu kalimat pertanyaan untuk makhluk, tidak pantas. Kalau saya Kamal di mana? Pantas. Makhluk, kata-kata itu tidak pantas. Ainama kuntum, dimanapun kamu berada, Allah selalu bersama kita. Nih, kalau kamu sedang sendiri, ada orang tanya, ente sama siapa? Jawabannya apa? Jawaban tauhid, ana bersama Allah. Ente sendiri? Enggak, ana sama Allah. Kalau lagi berdua, ente berdua? Ana bertiga. Mana dia yang ketiga? Allah. Kalau kita beramai-ramai gerombolan, ente sama berapa orang? Banyak. Tapi ada Allah di tengah-tengah kita. Bisa gak jawab begitu? Nggak bisa. Kalau kita nggak membangun spiritual, maaf, nggak bisa. Hati ente udah berimamah, berjubah. Ini harus mujahadah, harus dihadirkan. Nah, kita balik lagi. Punya enggak rasa nikmat dalam sholat? Punya enggak rasa nikmat dalam baca? Maaf, lempengan ibadah, lempengan amal soleh
Kalau berurusan sama nafsu yang kita paling cenderung nih manusia, itu rasanya nggak enak. Ibadah itu nggak enak. Ibadah itu taat itu nggak enak. Nggak enak sama apa? Di hawa nafsu. Kecuali kita bisa tundukkan hawa nafsu, kita bisa tentramkan hawa nafsu, kita bisa kalahkan hawa nafsu, terus berjuang, tidak pernah berhenti. Badar 17 Ramadan kejadiannya, 313 lawan 3000 lebih pasukan kafir Quraisy, senjatanya lengkap. Sahabat-sahabat Nabi kebanyakan cuman pakai kayu, saudara. Kalau perang Badar cuman sebentar, berwaktu. Perang yang lebih besar, yang lebih hebat apa? Hawa nafsu. Ada berhentinya? Ada stopnya? Ada istirahatnya? Gak ada. Ta'arraf nafsaka la ta'man gawailaha fa inna nafsa akhbasu min sab'ina syaitanan. Kenali hawa nafsu pada dirimu. Ini yang membuat kita malas. Ini yang membuat kita enggan, enggak mau. Ini yang membuat kita cenderung kepada dosa, cenderung kepada maksiat, cenderung kepada lalai, leha-leha, santai-santai, dan kebanyakan kita tertipu dengan Dalam Al-Quran, dunia Allah katakan apa? Dzalika mata'ul ghurur. Apa yang satu ayat depan apa? Dzalika mata'ul ghurur. Dzalika mata'ul ghurur. Dzalika isim isyarah, ma'rifat tuh. Itulah kehidupan dunia. Mata penuh kesenangan. Tapi sifat kesenangannya al-ghurur. Apa? Al-ghurur. Menipu. Memberdayamu. Sehingga seringkali akhiratnya lupa. Agamanya nggak dibawa. Tuhannya cuman di masjid. Tuhannya cuman di pengajian. Kalau udah di pasar lupa, kalau udah di kantor lupa, kalau udah dinas lupa, kalau udah di pemerintahan lupa. Makanya banyak orang korupsi, banyak orang manipulasi, banyak orang polusi, banyak orang berkongsi dalam dosa maksiat. Udah gitu ngerasa benar. Dia bilang bisa cuci dosa dengan umroh 7 kali balik, nangis darah di depan Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Ini koruptor nih. Pakai baju gamis, pakai pici putih, cakep gak? Tapi maling. Duit rakyat. Nangis di depan Ka'bah, diterima sama Tuhan. Tuhan jawab, la labbaika wa la sa'daika. Aku tidak terima engkau di sini. Hartamu haram. Jam berapa nih? Saudara, ayo, kalau kita punya nikmat ibadah, nikmat sholat, nikmat sedekah, nikmat silaturahim, nikmat baca Quran, nikmat puasa, nikmat mendekatkan diri kepada Allah, kita nggak bakal ninggalin enak bersama Allah. Terakhir,
Terakhir, ibu-ibu khusyuk dengerin, tapi kan matanya ngelirik kejam. Malam ini peringatan Nuzulul Quran. Kita diingati Quran mesti dekat sama kita. Kalau punya kedekatan dengan Al-Quran, berarti dia dekat sama Allah. Orang yang membaca Al-Quran, syariatnya itu Al-Quran, firman Allah yang berhuruf, berharokat, beraksara, bersuara. Yang Jibril udah bawa dari Baitul Izzah, Baitul Ma'mur ke dada Rasulullah. Tapi hakikatnya Al-Quran, Kitabullah, Kalamullah, Al-Qadim, tidak berhuruf, tidak berharkat, tidak bersuara. Dia Qadim, tidak ada awal. Dia Baqo, tidak ada akhir. Oleh karena itu, kata Nabi, ini hakikat. Idza arada ayyatakallama ma'allah, idza arada ayyatakallama ma'allah. Jika kalian ingin berbicara dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah, bagaimana caranya? Falyaqra, maka itu lamnya bukan alif lam ma'rifat, lamnya berdiri sendiri masuk pada lafaz fi'il mudhari, yaqra'u, qara'a, yaqra'u. Maka bersungguh-sungguhlah engkau selalu, itu fi'il mudhari, fi'lul mustamirun, kata kerja yang terus berlangsung sampai mati. Maka bersungguh-sungguhlah selalu engkau baca itu Al-Quran. Berapa juz sehari? Udah bisa baca Quran, udah fasih melafalkannya, udah faham tajwidnya. Ada banyak orang di luar sono, bukan di Al-Barakah. Iya, di Al-Barakah beda harkat. Jangan sampai putus saudara bu sama kita. Ada berapa banyak orang di luar Al-Barokah. Kalau di Al-Barokah sih udah nggak salah lagi, namanya Al-Barokah. Usia 40 belum bisa baca Quran. Usia 60 nggak tahu huruf hijaiyah. Kalau di sini mah alhamdulillah, saya tahu banget. Tadarusnya banyak yang ikut, betul nggak? Apalagi emak-emak. Betul apa betul? Betul apa salah? Tahu. Kita baca Qur'annya mulai nih, habis dengerin ceramah Nuzulul Quran, Taubat Nasuha, iya deh baca Quran. Hari itu alhamdulillah langsung 10 juz. Bisa punya rasa nikmat seperti merasakan berbincang-bincang dengan sahabatmu dengan Quran. Kata dalam hakikat Nabi mengatakan, engkau berbincang-bincang dengan Allah, caranya baca Quran. Bisa langsung? Enggak. Kudu mudawamah, kudu istiqomah, kudu berkelanjutan, berkesinambungan terus. Jangan pikirin khatamnya kapan. Tiap hari bersamalah engkau dengan Al-Quran. Tadinya ambil waktu yang sempat. Kalau sempat, waktu luang. Nanti lama-kelamaan yang lain belakangan. Yang inti Al-Quran. Kita baca Risalatul Mu'awwanah
Habib Abdullah Al-Haddad. Ini kata Habib nih, kalau orang itu ahlul Quran, pasti dia punya rasa ilmu laduni, ilmu dari sisi Allah. Kalau syariat, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, aku tidak kenal Allah. Tapi Allahnya masih yang ditulis di sini. Mana dia? Mana dia? Nih. Iya dah. Yang diajarin sama guru Allah dalam akidah Al-Asy'ari atau Al-Maturidi sifat 20. Tapi nanti puncaknya engkau mengenal Allah dari Allah langsung. Laula Rabbi ma'araftu Rabbi. Kalau bukan Tuhanku Allah yang memperkenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal sejatinya Sang Pangeran mulia. Yang aku hanya tahu Tuhan yang berlafaz dan yang tersebut, yang seringkali aku ingkari, durhakai. Betul nggak? Betul nggak? Akhir zaman banyak orang cuman ngucap bisa. Wong kafir aja gampang nyebut insya Allah, subhanallah, walhamdulillah, masya Allah. Betul nggak? Tapi ada nggak dia maknanya di situ? Nggak ada. Kosong, sepi, hampa. Tapi kalau kita punya ilmu mengenal Allah dari Allah hakiki, engkau tidak akan pernah mengingkarinya. Kenapa? Engkau punya kelezatan, kenikmatan bersama dengannya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Merekalah orang-orang yang selalu berada di bawah. Makanya pakai Allah. Allah itu apa bedanya sama Ali? Apa bedanya? Beda tulisan. Allah sama Ali bedanya apa? Allah tempat, Ali orangnya. Allah objek, Ali subjek. Allah tempat di atas menaungi, Ali itu orangnya yang berada di atas. Orang-orang yang beriman dengan Alkitab, orang yang selalu menegakkan sholat, orang yang mengeluarkan rezekinya dengan berinfak. Kan itu ayat 1, 2, 3 Al-Baqarah yang tadi Ustadz baca. Ayat keempatnya baru ulaika alam. Merekalah itu. Siapa? Yang tidak ragu dengan Al-Quran sebagai petunjuk, yang selalu menegakkan sholat, yang selalu berinfak, bersedekah dengan nikmat rezeki yang Allah berikan. Mereka itulah orang-orang yang berada di bawah naungan petunjuk dari Tuhan mereka. Allah di atas. Siapa yang di atas? Allah. Kitanya yang beriman kepada Alkitab, mendirikan sholat, mengeluarkan infak, sedekah, zakatnya, mereka lah orang yang berada dalam naungan petunjuk Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudara, untuk menjadi ahli Al-Quran tidak selalu menghafal, tidak selalu penghafal. Tetapi jika Anda bisa bercengkerama, jika Anda selalu membersamai, bahkan mentadabbur, memaknai Quran dengan amalia, Anda adalah ahli Quran. Jangan salah, jangan salah. Ibu-ibu maaf, tekun ngaji tajwid di Al-Barokah, tadarus di Al-Barokah, pengajian tajwid tahsinnya ibu nggak pernah lewat. Di rumah juga Masya Allah, sehari 10 juz, setiap 3 hari khatam.
Nah, itu sekurang-kurangnya yang afdal ahli Quran, kata Habib Abdullah di kitab Risalatul Muawwana. Sekurang-kurangnya yang utama kalau mau disebut ahli Quran, 3 hari sekali khatam. 3 hari khatam, 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 khatam. Kali setahun berapa? Ini kan cuma ngomong doang yang enak. Coba ngelaksanainnya. Enak berlawanan dengan nafsu. Enaknya apa? Jadi kaum rebahan. Tahu rebahan? Tidur. Alhamdulillah kalau bisa bercengkrama dengan Quran selembar. Terus istiqomah selembar. Lama-lama nikmat, naikin 2 lembar. Terus 3 lembar. Nggak berasa 9 lembar, 1 juz. Ya Allah, Allah tambahin nikmat tadi itu, laduni dapat, rahmat dari sisi Tuhan, pertolongannya dapat, nggak berasa. Ya Allah, gue bisa sehari 10 juz. Ini mah ngomong doang yang enak, dengerin aja udah. Bu, ini hadis terakhir nih, terakhir bener nih, terakhir maafin nih, terakhir panjang lagi nih, terakhir. Nabi bilang begini, iza mata hafizul Quran, hamilul Quran, apabila wafat orang ahlu Quran, ya, iza mata, apabila wafat, mati ahli Quran, auhallahu ilal ardi, Allah mewahilkan kepada bumi, la ta'kulu lahmahu, bumi jangan kamu sentuh jasad keluargaku, karena ahli Quran itu ahlinya Allah, keluarganya Allah di dunia. Ini Allah lewat lisan Nabi mengatakan ahlul Quran ahlullah, inna lillahi ahlun fil ardi, sungguh Allah memiliki keluarga di bumi. Man haula, siapa dia wahai Rasul, kata sahabat, merekalah ahlul Quran. Kalau dia mati, Allah titipkan kepada bumi, jangan kamu sentuh hambaku itu. Bumi bilang apa? Fakaifa aqulu lahmahu wal Qur'an fi jawfihi wa fi riwayatin wal Qur'an fi sadrihi. Kata bumi, ya Allah, bagaimana aku ingin menyentuh, memakannya, sedangkan Al-Quran itu masih ada di dada hambamu yang ahlul Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah, pelan-pelan tapi pasti, untuk maaf sederhana. Mari kita jadikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Karakter orang beriman nomor 1 dan yang paling utama adalah tidak lepas dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah imamnya, petunjuk jalan kehidupan. Insya Allah matinya husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka waftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.